menyampaikan dari aliran yang ada atau menyimpang. Kesamaannya apa? Kesamaannya itu semuanya taat mutlak ke guru. Nah, ini yang seringkali disalahgunakan. Makanya ramai kan kemarin di Trans 7 ya. Nah, begitu. Di Bandung mah sepertinya tidak ada alhamdulillah yang seperti itu. Di Bandung mah. Cuman kebanyakan di daerah Jawa. Daerah Jawa yang sampai seolah-olah harus jalan jongkok-jongkok, itu juga saya tidak sepakat. Kalau di Bandung, pesantren-pesantren di Bandung saya kira nggak sampai seperti itu. Kalau cium tangan mah biasa. Nah, walaupun sebagian pesantren ada yang menyamaratakan, akhwat juga harus cium tangan ke ustadznya, padahal kan udah balik, nggak boleh. Kalau di pesantren saya, kami di atas nggak, akhwat ya akhwat saja, Iwan ke Iwan, dan tidak perlu sampai bungkuk-bungkuk kayak begitu. Kalau lagi repot gak usah cium tangan, yuk masuk aja kelas gak usah cium tangan. Cuman kalau di Jawa mungkin lahir dari kultur atau budaya yang sampai jalan pun harus membungkuk, dan kalau ketemu kiai itu jalannya nggak boleh membelakangi, tapi harus mundur. Mungkin kultur, itu budaya. Nah, budaya di Jawa kalau bagi mereka yang mungkin biasa, tapi kalau di Bandung setahu saya ya kayak gitu banget gitu ya. Kalau cium tangan mah itu mah standar ya. Tapi yang di Bandung kebanyakan protes Pak, pesantren-pesantren Ustaz. Ya ada. Biasanya pesantren salafiyah itu pesantren yang tradisional. Ini protes memang ya, satu sisi Trans 7 juga ya salah gitu ya. Memukul rata, menyamakan pesantren seperti itu enggak juga. Semua pesantren seperti itu. Karena adab itu bagian yang ditekankan kalau di pesantren. Karena katanya kalau tidak beradab ke kiai atau ke ustadz, maka ilmunya tidak akan berkah. Cuman kadang-kadang ini kasus beberapa pesantren disalahgunakan oleh kiai. Tergantung, kalau misalkan ternyata kiainya ulama ya kita patut punya adab, sopan santun. Tapi kalau ternyata hanya ingin dipuji atau segala macam, ya itu lain urusannya. Ya seperti itu. Baik, qad aflaha man zakkaha. Jadi cukup bagi kita kalau untuk mempelajari tazkiyatun nafs bisa dipelajari buku ringkasan, buku, kalau saya bacanya buku karangan Syekh Said Hawa, Tazkiyatun Nafs, yang itu udah ringkasan. Nanti mungkin diperlihatkan previewnya PDF-nya gitu ya. Bagusnya punya buku fisiknya. Dan itu bisa dibaca. Kalau Tazkiyatun Nafs bisa dibaca sendiri. Insya Allah tidak akan tersesat ya. Karena isinya tentang akhlak, tentang alhamaha ujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha. Sungguh aflaha. Di surat apa ada kata qad aflaha? Selain di sini. Qad aflahal mu'minun di surat Al-Mu'minun. Aflaha ini beda dengan sukses biasa. Aflaha juga muncul di azan. Hayya 'alal mana? Ada spidol? Oh, di atas. Melimbung. Fa la ha haf la ha sama falah itu dari akar kata yang sama. Hayya 'alal falah, ada lagi falah. Kalau ini artinya beda. Kalau ini artinya petani. Kalau ini hayya 'alal falah apa artinya? Mari kita menuju kesuksesan, kemenangan, keberhasilan. Kemudian ada kata falah, petani. Apa kaitannya? Karena petani itu dia kalau ingin dapat hasil harus apa dulu? Menanam, mengairi, menyiram segala macam, baru dapat hasil. Nah, aflah tuh gitu. Falah itu usaha yang prosesnya panjang, nggak sebentar. Qad aflah. Makanya tazkiyatun nafs itu bukan sehari 2 hari. Bukan sehari 2 hari pembersihan jiwa itu. Tapi prosesnya panjang. Hasilnya apa? Hasilnya nanti ketika di akhirat yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari ketika tidak bermanfaat harta dan anak kecuali yang datang menghadap Allah dengan hati yang salim, bersih. Hasil dari apa? Hasil dari tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa. Prosesnya panjang.
dan tidak melibatkan banyak hal. Di antaranya melibatkan pembiasaan ibadah. Makanya kan kalau sekarang ada beberapa institusi itu suka ada apa namanya, kayak Darut Tauhid itu, pesantren lansia, apa judulnya di bawahnya itu, pembiasaan ibadah, malam bangun qiyamul lail. Itu untuk apa sih semua? Untuk itu. Qad aflaha man zakkaha, untuk membersihkan jiwa. Jadi ada yang namanya kalau dalam istilah tasawuf itu riyadoh. Kalau riyadoh itu secara bahasa artinya olahraga. Olahraga itu kan membiasakan badan. Nah, kalau riyadoh di sini artinya bukan olahraga, tapi membiasakan dengan melakukan zikir tertentu. Misalkan pagi hari harus baca apa? Subhanallah, ya, zikir pagi apapun itu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, berapa kali? 100 kali. Dan itu dilakukan zikir. Fasabbih bismi rabbik. Kebanyakan orang berpikir kalau zikir itu, ada beberapa kawan yang cukup zikir dalam hati, keliru. Zikir itu mengingat nama Allah itu harus diucapkan di lisan walaupun dengan suara yang lirih. Nggak mesti juga datang ke masjid terus pakai toa gitu. Cukup aja subhanallah, alhamdulillah. Yang penting diucapkan di lisan. Ditarget, jangan nggak ditarget. Kalau nggak ditarget nanti biasanya males. Karena kelebihan misalnya terlalu banyak 100 kali. Kemudian la ilaha illallahnya berapa? 100. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in. Yang penting jelas ada dalilnya atau ada hadisnya. Dan jangan ngarang. Maksudnya ini zikir dari Kiai Fulan atau Ustadz Fulan didawamkan. Ada nggak dalilnya atau bertentangan nggak? Ya misalkan baca salawat 100 kali sebelum tidur boleh nggak? Boleh. Karena kalau salawat pada dasarnya memang boleh. Berapa aja boleh. Yang penting jenis salawat yang pernah dibahas misalnya. Jangan sampai salawatnya itu salawat yang aneh-aneh, buatan manusia. Ya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassa. Arti kata dassa, dasarnya itu kalau lumpur itu dimasukkan ke lumpur itu. Amjadus suhu fitrab, diceburin, dicelupin ke dalam lumpur. Disungkurkan ke dalam lumpur. Diterjemahkan mengotori. Faqad khaba man dassa. Sungguh khaba, rugi orang yang dassa, yang mengotorinya. Nah, dassa yaitu mengubur, menutupi. Ya. Ayat ini konsisten dengan awal. Ada matahari, bulan, siang, malam, langit, bumi. Jiwa juga ada baik dan ada buruk. Qad aflaha man dassaha. Apa efeknya kalau jiwa dibiarkan kotor? Ada nggak efeknya? Ya, apa efeknya? Ke kehidupan sehari-hari. Ya, lalai. Terus? Jelas nggak tenang, galau. Lagi Sering berbuat dosa, sulit berubah, keras katanya nanti. Apalagi? Yang jelas sulit melakukan ibadah. Kalaupun ibadah tidak merasakan nikmatnya. Nah, itu bisa jadi indikator tuh. Bisa jadi apa istilahnya? Tanda. Kok saya ibadah sih ibadah, tahajud, baca Quran, tapi kok belum merasakan nikmatnya. Boleh jadi ada yang belum dibersihkan, kotor. Kayak ini aja, kayak jendela kalau kotor nggak mungkin kan lihat pemandangan secara jelas, ya, rumek gitu. Harus dibersihkan dulu. Begitu pula ketika hati manusia itu kotor, nggak sensitif, nggak terlalu jelas mana kebaikan, mana keburukan, tidak bisa melihat perbedaan antara baik dan buruk. Kalau makin kotor ya makin parah. Malahan yang baik disangka buruk dan buruk disangka baik. Itu orang yang sudah akut. Kayak contohnya kaumnya Nabi Lut alaihissalam. Ketika melihat Nabi Lut seperti itu, apa komentar mereka? Akhriju ala Lut innahum unasu yatatahharun. Udah, usir aja Lut. Mereka itu adalah orang-orang yang sok suci. Sok suci. Padahal yang benar Nabi Lut. Tapi mereka menganggap bahwa diri mereka ada pada kebenaran. Nah, ini orang yang sudah terlanjur kotor hatinya. Kayak orang yang sakit, manis dibilang pahit, kebolak-balik rasanya. Ini efek ketika hati kotor.
Ya, jadi kayak kaca yang buruk, Jadi bisa. Ustaz, kalau hatinya kotor, memandang orang lain baik juga tetap aja suka kotor ya. Memandang Jadi orang lain teh buruk. iya, bisa kayak gitu. Dan kebanyakan kasus seperti itu. Orang yang menyangka dirinya itu saya benar, padahal mah salah. Nah, ketahuilah bahwa orang tersebut tidak sakit fisiknya, tapi yang sakit hatinya. Apakah betul hati itu bisa terkena penyakit? Betul. Surat Al-Baqarah. Fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka ada marad. Coba lihat sedikit surat Al-Baqarah biar kita tahu. Ini kata surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah awal-awal. Coba dibacain deh. Ayat dari ayat 10. Baca ayat 10 sampai ayat 12 saja. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Lanjut. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan. Apa jawabannya? Ketika dibilangin mereka, jangan berbuat kerusakan di muka bumi, jawaban mereka apa? Kami Justru orang yang melakukan perbaikan. Nggak nyadar kan? Lanjut. Ingatlah sesungguhnya mereka lah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. Ya. Tapi mereka tidak menyadari. Itu. Lanjut sampai 13 satu lagi. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman, mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu. Maling teriak, maling. Nggak sadar. Menyadari Sampai seperti itu. Bahkan level terberatnya itu sampai masuk ke akidah, ranah akidah. Menyangka bahwa akidahnya, keyakinannya itu benar. Kami yang paling beriman. Mereka mah nggak beriman gitu. Itu ketika hati itu kotor. Kalau hati kotornya gara-gara apa? Hati bisa kotor gara-gara Dosa. ya jelas. Gara-gara dosa. Makin banyak dosa, makin menutupi hati. Makanya kata Rasulullah SAW, apabila seorang hamba idza fa'ala dzanban, maknanya kira-kira seperti itu, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Apabila seorang hamba melakukan satu kesalahan atau khata, maka dituliskan satu titik hitam dalam hatinya. Kalau terus-menerus melakukan seperti itu, makin banyak. Fa idza taba, kalau taubat, naza'a, diambil dari yang dikurangi, maka kembali bersih. Seperti itu. Kalau terus-menerus berdosa, tertutup hatinya. Sehingga itulah yang disebut dengan kallabal rona ala qulubihim. Yang disebut dengan rona itu sesuatu yang menutupi hati. Rumah ditutup rapat, nggak ada pencahayaan, cahaya nggak masuk, orang yang di dalamnya akan kesulitan dari pergerakan gitu ya. Mau ngambil kacamata ternyata ngambil apa, ngambil ini salah. Begitu pula orang yang hatinya itu kotor, nggak sensitif dengan kesalahan, malas ibadah dan seterusnya. Gitu. Termasuk itu belum yang lain-lain. Belum tambah nanti unsur psikologis zaman sekarang Bu ya. Yang saya baru tahu ada nasihat dari guru saya, kurangi scroll YouTube. Kurangi scroll YouTube, scroll TikTok, dan itu saya merasakan juga, terasa ternyata. Kenapa? Saya bertanya sampai 3 jam kan, sampai 2 jam. Kenapa? Dan itu paling berat, jujur saja paling berat. Tapi setidaknya kalau kita belum mampu, minimal anak atau cucu dibatasi, karena itu bahaya. Kenapa? Kata beliau sih, kurangi dopamin. Dopamin itu hormon dalam otak yang kalau keluar dia membuat kita senang. Kurangi dopamin dengan cara scroll. Kemudian saya cek, emang bener gitu kalau scroll? Karena saya nggak tahu ya, saya coba tanya ChatGPT, 2 ChatGPT yang saya tanya versi Pro bukan versi biasa, supaya jawabannya valid. Ternyata iya gitu. Scroll handphone atau TikTok itu memunculkan banyak dopamin atau hormon kesenangan pada otak, yang mana imbasnya, atau nanti mungkin ditanya ke ahli psikolog, imbasnya membuat kita jadi malas ke yang lain, jadi lalai, tidak siap dengan realita yang ada. Ya, betul. Realita membaca Quran realitanya apa? Kan bosan. Ya. Jadi pengennya dengar musik, pengennya dengar sesuatu yang menyenangkan, karena sudah terbiasa dengan yang menyenangkan. Jadi ketika dibawa ke sesuatu yang membosankan, dalam tanda kutip ya, baca Quran kan membosankan, nggak ada
hiburan itu cenderung tidak bertahan lama. Ngantuk akhirnya Betul jadi sekali. malas. Itu di luar nafsu ya, itu psikologis ya. Banyak godaannya. IG mah kayaknya 6 jam juga bisa sih. Apa? 6 jam juga sanggup Iya. kalau IG mah. Dan gak kerasa. Seharian tuh kan orang-orang Jadi banyak banyak konten konten ya Ustaz. Iya, banyak konten. Ustaz, kalau nonton boleh. Nonton Kalau satu nonton aja. kan sejam satu. Satu aja. Mungkin beda ya. Iya. Coba nanti ditanya Nyari beda. dalil, lagi nyari dalil. Kalau ya ayo nonton. Bagus kayak gitu. YouTube sama IG. Kalau udah digabung boleh. Tapi nontonnya 3 episode 1 jam. Ya, tetap aja. Maksudnya medsos. Bu. jadi wes 10 jam. Ya rumus besarnya gini sih intinya. Segala sesuatu yang berlebihan pasti nggak baik. Segala sesuatu yang berlebihan gitu. Nonton, hatta baca Quran sekalipun kalau itu menembus waktunya kerja terus kita terus zikir itu jadi nggak baik. Karena ada sahabat Nabi yang pernah ditegur ketika dia di masjid terus segala macam, nggak kerja gitu. Intinya segala sesuatu yang berlebihan juga nggak. Baca Quran kalau memang kita udah ngantuk waktunya tidur, ya tidur. Jangan dipaksakan. Kecuali kalau punya misi lain kayak Imam Nawawi gitu yang memasang diri dan hasilnya memang luar biasa, itu lain cerita. Jadi pada dasarnya segala sesuatu yang berlebihan itu gak bagus. Apalagi kalau ini jelas-jelas efek negatifnya banyak, berlebihan pula, makin gak bagus. Memang terasa bagaimana kalau orang sudah biasa hingar-bingar gitu ya dengan kesenangan, ketika beralih pada hal-hal yang kurang gitu ya, kayak baca Quran, zikir dalam kesendirian, itu jadi males gitu. Pengennya yang rame-rame mulu. Nah itu ya, sebagian orang ada yang mengatakan ya kurangi musik itu. Kenapa? Karena dengan musik kan kadang-kadang kalau dengar musik mah sejam 2 jam kuat gitu ya, karena indah alunannya gitu. Tapi ketika kembali ke realita, ke sholat yang tidak ada musiknya, jadi bosan. Jadi nggak siap dengan realitas atau fakta bahwa dalam kehidupan keseharian kita hening, nggak ada musik, dalam sholat nggak ada musik, itu efeknya. Makanya coba dialihkan dari musik ke murotal. Jangan sering-sering undang hormon dopamin. Kesenangan itu harus ada batasannya secara wajar. Nanti buat kita malas. Kalau sudah malas, jarang baca Quran, ya akhirnya yang lain kan malah jadi numpuk dosa, dan akhirnya ketika nanti waktunya ibadah sih ibadah, tapi perasaannya kok datar aja gitu. Nah boleh jadi jadi zaman sekarang kayaknya lebih tantangannya lebih besar. Kalau dulu ceritakan Imam Syafi'i waktu mustoran hafalan hadis di tengah jalan beliau mohon maaf tidak sengaja melihat betis seorang wanita. Imam Syafi'i nggak sengaja melihat betis aja. 1000 hafalan hadis itu awalnya lupa semua. Imam Syafi'i awal hadisnya lupa semua. Akhirnya kata beliau dalam sebuah syairnya, syakautu ila Waki, Imam Waki itu guru beliau. Syakautu ila Waki ansu ihifwi. Aku mengeluhkan kepada Imam Waki, guruku maksudnya, tentang jeleknya buruknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka beliau menunjukkan aku agar aku meninggalkan maksiat. Itu maksiat segitu. Kalau sekarang ya, itu sekelas Imam Syafi'i, makanya luar biasa zaman dulu ya, hafalan. Kalau sekarang kan di IG, di TikTok, di mana banyak banget. Nah itu ngaruh ke semangat kita untuk ibadah. Jadi kalau pengen istiqomah, pengen ibadahnya terjaga, gitu ya, istiqomah sampai tua, ya itu caranya. Harus di manage lah. Kalau bahasa bijaknya, nggak juga dilarang misalkan, manusia kadang jenuh, butuh tontonan, ya enggak, tapi harus di manage. Dan sampai sehari-harinya itu rasa-rasanya kalau nggak nonton TikTok ya secukupnya. Kalau nggak nonton TikTok atau apa tuh gimana gitu ya, kuota itu sudah menjadi sebuah, dan harus saling ngingetin. Saya juga di rumah diingatkan, saling ngingetin kalau pasangan misalnya nonton YouTube mulu, yang lain hanya dipindahin ke ceramah gitu kan. Kira-kira seperti itu. Baik, ini sudah selesai. Nah sekarang dikasih contoh. Kadzabat Samudu, ini bagian kedua dari surat ini. Kalau surat pertama itu menjelaskan tentang konsepnya atau teorinya. Nah, yang bagian kedua dari surat ini menjelaskan tentang contoh satu kaum yang rusak. Kadzabat Samudu bitagwaha. Diulang lagi nih tentang kaum
Samud. Kadzabat Samudu bitagwaha. Kata ba di sini maksudnya sebab. Kaum Samud kadzabat mendustakan rasulnya disebabkan tagwaha, karena sikap mereka yang arogan, karena sikap mereka yang melampaui batas. Tagwa ini artinya melampaui batas. Ada yang mentafsirkan seperti itu, disebabkan oleh sikap mereka. Kan syarat untuk dapat hidayah itu diantaranya ya welcome. Hati kita harus welcome dulu, walaupun kita belum bisa join. Ya, misalkan ibu, ayo kita ikut pengajian di sana ya. Pengajian ya? Iya, saya pengen ngaji, tapi saya belum ada waktu. Pengen aja. Nah itu sudah welcome hati. Tapi kalau belum apa-apa udah pengajian ya? Saya belum berkerudung, kayaknya saya belum siap. Wah, udah kemana-mana gitu. Terus pengajiannya berapa lama? Pulangnya jam berapa? Wah, belum datang udah nanya pulang. Itu biasanya tertutup pintu hidayah itu. Welcome aja dulu walaupun kita belum bisa. Ibu belajar tahsin yuk. Tahsin. Jangankan tahsin, saya ikro aja belum beres, tapi saya senang nantilah. Welcome aja dulu. Itu syarat hidayah. Terima dulu. Ada di Al-Qur'an salah satu tanda cirining atau ciri orang yang mau dapat hidayah, hatinya yashrah. Allah bukakan, welcome. Ada surat namanya surat Alam Nashrah. Rabbishrah li sadri. Itu namanya welcome, terbuka. Kalau orang udah nggak welcome, udah ngeblocking duluan, ya susah. Ada kenalan teman saya punya keponakannya kurang dari negeri jauh, negeri Belanda lah, kurang dari Belanda, jadi agnostik. Jadi agnostik. Dia masih muda, mungkin usia 20 atau 19 tahun. Diajak ngaji apa segala macam, debat aja. Sampai pada titik jangankan diajak ngaji, jangankan diomongin, ngelihat orang berkopea aja dia udah benci, sampai kebenciannya itu sampai banting pintu. Baru ngelihat, belum ngomong. Minta saya kan ininya apa saudaranya, aduh kalau udah kayak gitu mas saya juga itu mah harus sama psikiater kayaknya kata saya. Udah kayak gitu, bukan wilayah saya lagi. Kalau udah baru lihat aja gitu ya, belum, saya nggak diperkenankan untuk ngomong, susah. Gimana hidayah mau masuk? Syaratnya welcome dulu. Ya maulah menerima, saya duduk dengerin itu udah insya Allah. Tapi kalau udah baru lihat aja udah kayak gitu, saya taluk lah, kayak bisa kayak gitu. Makanya welcome dulu, jangan menolak. Kalau itu ada kebenaran kita terima. Ada juga yang mengartikan ba di sini apa istilahnya? Togwa ini bitogwaha, nama azab, nama azab. Kadzabat Samudu bitogwaha. Kaum Samud mendustakan azab yang Allah ancamkan kepada mereka. Coba dibuka surat Surat Al-Haqqah ayat 5. Ada yang mengatakan bahwa kata togwa ini disebut-sebut sebagai salah satu nama azab yang Allah ancamkan kepada kaum Samud. Nah, kaum Samud kadzabat, mendustakan, tidak percaya dengan azab yang Allah ancamkan kepada mereka. Ketemu? Surat Al-Haqqah itu surat ke 69 ayat 5. Satu ayat aja itu dibaca coba. Maka adapun kaum Samud, mereka telah dibinasakan dengan suara yang sangat keras. Suara yang sangat keras, petikan. Bahasa Arabnya apa di sini? Fa amma Samudu fa uhliku bil taghiyah. Taghiyah, tagwa sama. Jadi kata taghiyah atau tagwa itu salah satu bentuk azab kaum Samud. Ya. Dengan suara petikan keras sampai mereka mati. Ya, jadi kaum Samud ini mendustakan atau mengingkari azab yang diancamkan oleh rasul mereka. Siapa rasul mereka? Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih. Jadi kaum Samud ini kaum setelah kaum Nabi Hud, kaum 'Ad. Kadzabat Samudu bitagwaha. Kadzabat Samudu
bitalwa. Baik, kita bahas sedikit yang sudah pernah dibahas sebelumnya. Baik, Nabi Soleh alaihissalam keturunan dari Sam bin Nuh. Sam, Nabi Nuh kan punya anak Sam, Ham, siapa? Sam, Ham, Yafith dan Kanaan. Yang ditenggelamkan siapa? Katanya Kanaan. Nah, kaum Nabi Soleh ini atau Nabi Soleh ini keturunan dari Sam bin Nuh. Nah, Nabi Soleh termasuk Nabi yang berbangsa Arab, orang Arab. Makanya ada yang pernah ke kota Ula umroh, nah itu di situ tempatnya. Di antara Madinah dan Mekah ada Al-Ula. Nah, di Al-Ula itu ada tempat khusus namanya Madain Soleh, perumahan. Kalau bahasa gampangnya perumahan kaum Nabi Soleh. Nah, yang dilarang itu masuk ke Madain Soleh. Tapi kalau ke Al-Ula yang lain, yang sekarang dijadikan tempat-tempat kafe oleh MBS Muhammad bin Salman, itu boleh. Tapi kalau masuk ke Madain Soleh itu nggak boleh. Kalaupun masuk niatnya untuk ambil ibrah, sebisa mungkin nggak usah foto-foto. Karena dalam sebuah riwayat Nabi pernah melintasi daerah situ, kemudian beliau mempercepat langkah kakinya. Jangan sampai apa yang turun pada kaum ini menimpa kalian juga. Karena azab itu suka nepak. Kira-kira Nabi Muhammad SAW mengisyaratkan seperti itu. Nah, ini kaum Nabi Soleh alaihissalam ini Arab Tulen. Emang Nabi yang orang Arab berapa banyak? Nabi Soleh, Nabi Nuh, Nabi Muhammad SAW. Sisanya selebihnya kebanyakan dari Bani Israel. Dari Bani Israel, bukan orang Arab dan tidak berbahasa Arab. Sebenarnya itu. Cuma nganggapnya kan kalau Nabi itu semuanya aja pakai sorban, pakai ini atau gamis. Enggak. Nabi Ibrahim itu dari mana? Dari Irak, Babilonia pada saat itu. Dan itu bukan orang. Nabi Ismail juga berarti kan keturunan Nabi Ibrahim, bukan orang Arab. Dan beliau baru belajar bahasa Arab itu sama orang Yaman. Di mana? Di Mekah pada saat itu. Baru bisa ketika kira-kira usia SMP berbahasa Arab dengan lancar. Jadi bukan orang Arab sebetulnya. Nanti kita bahas di sini. Baik. Nah, kaum Nabi Soleh itu Tamud ini keturunan juga dari kaum Ad, dari kaum sebelumnya, kaum Nabi Hud alaihis. Jadi kakek buyutnya di Azab, keturunan juga di Azab. Ada yang selamat di antara mereka, kemudian jadi kaum Tamud. Arab ini kan Arabnya ada dua bangsa. Ada istilahnya Arab Baidah. Ada Arab Baqiyah. Ada Arab yang sudah dimusnahkan, hancur, sampai sekarang tidak tersisa satupun keturunannya. Tidak ada keturunannya. Nah, ini kaum Ad dan Samud. Ini udah nggak ada keturunannya. Kenapa? Semuanya mati oleh azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada Arab namanya Arab Baqiyah. Arab yang sampai saat ini ada keturunannya. Ini dibagi dua, Aribah sama Musta'robah. Ini Arab Tulen. Tulen itu apa ya? Kalau Cina tuh Cina totok gitu loh. Ngomongnya pakai ini. Ternyata ada campuran. Ternyata Arab Tulen ini asal usulnya dari mana coba? Dari Yaman. Dari ada Arab Musta'robah. Ini non Arab yang jadi Arab. Contoh siapa? Nabi Ibrahim alaihis salam ketika hijrah ke Mekah. Nabi Ismail ini Arab Musta'robah. Dan ini masih ada keturunannya. Arab Aribah masih ada. Nah, ketika Nabi Ismail usia nikah ya, mungkin usia 23, 24, 25, nikah dengan Arab Aribah.
dari Yaman, suku Jurhum. Suku Jurhum itu Arab asli. Ya, dari situlah keturunan sampai ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Arab yang kita bicarakan ini kaum Samud sudah tidak ada satupun keturunannya karena sudah Allah musnahkan. Begitu pula kaum Ad. Yang ada saat ini adalah Arab Batu, Arab Aribah yang dari zaman asli atau Arab Musta'rab. Termasuk negeri-negeri lain kayak misalkan Mesir. Mesir yang sekarang wajahnya Arab dan dulu mah bukan, Afrika aja gitu. Makanya ketika saya berkunjung ke salah satu museum, lihat mumi Firaun yang ada di museum, bukan hanya mumi Firaun Ramses II ya, tapi mumi yang lain juga. Kan ada apa namanya tuh sketsa wajahnya, kemudian dedegannya nggak tinggi-tinggi amat. Memang ternyata nggak tinggi-tinggi amat. Badannya menyerupai orang Afrika ya, orang Afrika, memang di benua Afrika, orang hitam. Makanya Cleopatra itu bukan kayak putih segala macam, tapi agak hitam manis karena orang Afrika. Nah itu sekarang Mesir jadi Arab, namanya Arab Musta'rabah. Karena Islam makin berkembang keluar dari Jazirah Arab ke Mesir, kemudian ke Persia, Irak dan Iran, terjadi percampuran suku dan kebudayaan segala macam. Bahkan Arab bahasa pun jadi banyak gitu ya, variannya, muncullah namanya Arab Ammi. Arab Ammiyah, Arab apa slang, bahasa slang orang Arab. Sehingga orang Arab saat ini tidak memakai bahasa Arab, tetapi memakai bahasa Arab, bahasa Ammiyah atau bahasa daerah masing-masing. Makanya kaget juga saya ketika belajar bahasa Arab di Indonesia, capek-capek 2 tahun 3 tahun belajar, nyampe ke sana nggak kepake. Nyampe ke Saudi waktu umroh juga nggak kepake. Ngomongnya pakai bahasa lokal aja. Gitu. Jadi kepake hanya kita mempelajari Quran, mempelajari ilmu-ilmu buku-buku hadis dan seterusnya, itu kepake. Kenapa? Karena tadi sudah terjadi percampuran. Asalnya Arab itu berbicara dengan fasih, ketika sudah berasimilasi, sudah nyampur, mulai muncul kesalahan-kesalahan dalam berbicara. Kadang-kadang objek didahulukan, subjek segala macam. Akhirnya zaman Khalifah keempat, sahabat Ali bin Abi Thalib memerintahkan Abul Asad Ad-Du'ali untuk mengarang, coba buatkan kaidah khusus mengatur bagaimana cara ngomong. Muncullah ilmu nahwu, kalimat, kaitannya dengan kalimat. Ternyata makin besar Islam, makin luas, nyampur orang Persia segala macam, kesalahan tidak hanya terjadi pada susunan kalimat, bahkan kata. Ini teh kata bayak tubuh atau kata bayak tibu, qala yaqulu atau qala yaqulu. Muncullah ilmu lain yang membahas tentang apa namanya, kesalahan dalam kata, ilmu sorof. Itulah cikal bakal ilmu nahwu sorof. Dan sekarang makin parah lagi, nahwu sorof nggak kepake. Datang ke Mesir bahasanya bahasa Mesir, datang ke Saudi bahasa Saudi. Jadi jangan dianggap bahwa bahasa mereka bahasa Al-Quran, nggak nyambung. Malah saya pernah ditegur, kamu ngomong pakai bahasa Al-Quran, coba dong pakai bahasa Arab. Saya ngomong pakai bahasa Arab, itu bukan, itu bahasa Al-Quran gitu. Jadi bahasa Arab yang mereka maksud itu adalah bahasa lokal. Bahasa lokal. Aiz Mesir, datang ke Saudi istibgha, huruf ke Mesir huruf jim jadi G, Jamal gamal. Datang ke Saudi huruf jim huruf ko jadi G, qahwa gahwa, komis gamis, meja jadi gamis. Seperti itu. Jadi udah sangat jauh sekali Arab sekarang dengan Arab dulu. Maka tidak bisa dibayangkan Arab sekarang itu sama seperti Arab zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang sopan segala macam. Jauh sekali. Bahkan rasisnya cenderung muncul terhadap orang Indonesia dan yang lain. Baik, ini kaum Nabi Saleh alaihi salam. Surat Al-A'raf ayat 69. Nikmat Allah kepada kaum Samud apa aja? Yang pertama Al-A'raf ayat 69. Boleh dicatat suratnya aja. Surat Al-A'raf ayat 69. Ya, mesti dibacain. Yang penting itu ayat. Sama kayak kaum Ad, sama kayak nenek moyang mereka, kakek buyut mereka. Dan mereka diberikan nikmat fisik yang kuat dan besar-besar. Nah, surat Al-A'raf ayat 69. Jadi kalau ada pertanyaan nikmat Allah apa saja yang diberikan pada kaum Samud, yang pertama Allah berikan kepada mereka nikmat fisik yang kuat dan besar sampai bisa memahat. Itu kan kalau kita jalan-jalan ke Al-Ula itu kan bukit semua. Mereka pahat coba. Nah,
Yang kedua, mereka tinggal di lembah-lembah, banyak sumber mata air, memahat gunung-gunung batu jadi rumah-rumah. Bahkan surat Al-A'raf ayat 74 yang ketiga nih, Allah sebut mereka sebagai khalifah, penguasa setelah kaum Ad. Kata khalifah ini kalau disebutkan maknanya konotasinya positif. Allah sebut mereka sebagai khalifah, penguasa. Surat Al-A'raf ayat 70. Dan yang terakhir, Allah memberikan berbagai macam kenikmatan dunia, kebun-kebun. Surat Asy-Syu'ara ayat 147 sampai 150. Nih, orang kalau sudah dikasih nikmat banyak terus ingkar, apa yang terjadi? Asy-Syu'ara ayat 147 150 ini penting nih untuk dipahami. Ini sunatullah ya. 147 sampai 150. Ayat 147 150. Allah berikan kebun-kebun, sungai-sungai dan berbagai macam kenikmatan dunia. Kita kan berbicara tentang satu kaum dalam sejarah yang Allah berikan begitu banyak nikmat. Kalau orang dikasih banyak nikmat, maka orang tersebut harus ngapain kau? Bersyukur. Nah, bagaimana cara bersyukur? Taat pada siapa? Perintah Allah. Lewat siapa? Lewat Rasul. Rasulnya sudah diutus belum? Sudah ngomong belum? Sudah. Apa yang dilakukan kaum Samud? Apa yang terjadi? Itu sunnatullah yang berlaku bukan hanya untuk kaum Nabi SAW, sampai nanti akhir zaman berlaku. Ketika sudah jelas keterangan, bukti nyata, penjelasan. Kan Nabi udah nggak ada sekarang kan? Rasul udah nggak ada kan? Penggantinya siapa? Ulama yang berbicara. Kalau sudah terang mereka memberikan penjelasan, tapi ternyata orang-orang yang hidup berkelimpahan di antara mereka maksiat, ini merupakan ciri atau pertanda akan terjadi azab. Itu sunatnya. Coba lihat surat ini. Mutrafi. Surat Al-Isra surat ke-17 ayat 16. Coba dibaca. Jika kami hendak membinasakan suatu negeri, kami perintahkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu agar menaati Allah. Lalu mereka melakukan kedurhakaan di negeri itu, sehingga pantaslah berlaku padanya perkataan azab kami. Maka kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Jadi pahami nggak itu? Menurut saya jelas. Jika kami hendak membinasakan suatu negeri, kaum, mau kota, negeri di sini maksudnya kan bahasanya Korea. Korea secara bahasa kampung atau desa. Maka artinya di sini bisa desa, kota, bahkan satu negara. Kalau kami mau membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang spesifik, hidup mewah, mutraf. Taraf itu orang yang segala sesuatunya udah tercukupi lah, bahkan berlebih, ya, mewah. Kami perintahkan pada orang yang hidup mewah di negeri itu agar taat pada Allah. Tapi bila, jika di sini ada syarat, jika mereka atau bila mereka melakukan kedurhakaan di negeri itu, maka sunnatullahnya sepantasnya berlakulah terhadap mereka perkataan kami, dapat azab kemudian kami binasakan sama sekali. Nah, pertanyaan gini, kalau azab sudah turun, ngebeda-bedain nggak? Enggak. Wah, ini mau orang soleh, selamatin lah. Enggak. Kata Rasul, apabila azab sudah turun, maka ya umum merata semuanya. Tapi yang menyebabkannya, yang memicunya adalah orang-orang yang paling banyak nikmat. Makanya pentingnya kita menasihati teman-teman kita yang misalkan secara ekonomi bagus, dinasihati supaya ingat sama Allah, minimal ingat sama Allah. Atau jangan berlebihan dalam menggunakan hartanya, walaupun misalkan belum mau ibadah. Karena dikhawatirkan kalau satu negeri sudah terlalu banyak nikmatnya, kemudian bukannya balas nikmat itu dengan bersyukur, tapi malah membangkang pada Allah, maka turun azab. Itu yang berlaku pada kaum Samud dan yang akan berlaku sampai kiamat nanti. Itu namanya sunnatullah.
Sunatullah itu kalau bahasa kita mah apa? Hukum alam. Iya. Hukum alam itu bagian dari sunatullah. Kalau sudah 100 derajat pasti mendidih. Kalau misalkan air itu turunnya dari atas ke bawah, itu sunatullah. Nah, begitu pula ketika satu daerah paling banyak maksiatnya yang disebabkan oleh orang-orang yang hidup orang-orang yang hidupnya sudah mewah, maka siap-siap datang turun azab Allah. Secara spesifiknya orang yang paling banyak nikmatnya, orang yang paling banyak. Baik, yang berikutnya, poin berikutnya, kenabian Nabi Shalih alaihi salam. Nanti kalau mau baca tentang Nabi Shalih ini paling banyak di surat Hud. Nah, Nabi Shalih mengajak kaumnya di surat Hud ayat 61. Surat Hud ayat 61. Kemudian kaum Nabi Shalih ikut nggak? Nggak. Semuanya rata-rata nggak mau. Di surat Al-Hijr ayat 80. Al-Hijr ayat 80. Coba buka surat Al-Hijr ayat 80. Al-Hijr surat berapa? 15. 15 ayat 80. Dan sesungguhnya penduduk negeri Hijr benar-benar telah mendustakan para rasul. Nah, dan sesungguhnya penduduk negeri Hijr. Hijr, siapa mereka? Kaum Tsamud. Nama daerahnya Hijr. Surat 15 ayat 8. Ada yang menarik di sini. Walaqad kadzdzaba ashabul hijri. Gimana tadi? Dan sungguhnya penduduk negeri Hijr benar-benar telah mendustakan. Saya mau nanya, yang didustakan satu rasul atau banyak rasul? Nabi Soleh. Nabi Soleh. Ini kaum Samud mendustakan satu rasul atau banyak rasul? Yang dikirim ke kaum Samud berapa rasul? Satu. Siapa? Nabi Soleh. Kenapa di sini mendustakan para rasul? Mursalin. Ah iya. Sebelumnya. Kalau kita mendustakan satu rasul saja, maka seolah-olah mendustakan semuanya. Karena sebelum Nabi Soleh itu ada nabi yang lain, Nabi Hud alaihissalam, Nabi Nuh yang juga akhirnya sama, dibinasakan semuanya. Nabi Nuh dibinasakan dengan banjir bah, gitu kan. Datang kaum yang lain, Nabi Hud. Nabi Hud juga sering kali mengingatkan kaumnya jangan sampai kamu ditimpa azab sebagaimana yang ditimpa pada kaum Nabi Nuh. Mendustakan juga, hancurin lagi. Datang kaum yang lain, diutus lagi Nabi, gitu juga dihancurin lagi. Terus gitu, rata-rata estafet kenabian itu berakhir dengan penghancuran total semua kaum, kecuali umatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Ada alasannya. Kata Nabi, ummati lan tajtami'a ala dolalah. Umatku itu mustahil bersepakat dalam kesesatan. Kenapa mereka dihancurkan semua? Karena rata-rata kaum terdahulu, kaum Nabi terdahulu itu sepakat dalam kesesatan. Ayolah udah bunuh aja. Semuanya sepakat. Kalau umat Nabi Muhammad sebagian ada yang soleh, sebagian ada yang salah, sebagian ada yang sesat, sebagian ada yang benar, sehingga ditangguhkan azabnya. Tidak di dunia tapi di akhirat. Dan itu pernah terjadi kepada Quraisy. Ketika Quraisy itu kekeh ke Nabi Muhammad sok sih, kami mau beriman asal satu syaratnya, jadikan gunung Uhud ini emas. Enggak diijabah sama Allah, tidak dikabulkan keinginan mereka. Kenapa? Karena kalau dikabulkan dan mereka melihat begini, terus mereka tetap mendustakan dan mengatakan itu sihir, apa yang terjadi? Diajab semuanya. Habis itu kaum Nabi Muhammad SAW, Allah tidak berkehendak umat Nabi terakhir itu untuk dibinasakan sekaligus. Bahkan sampai saat ini pun kan ya alhamdulillah gitu ya, makin banyak umat Nabi Muhammad SAW dan makin banyak variannya ya. A, B, C, D dan seterusnya. Ada yang benar, ada yang nggak benar dan seterusnya. Jadi mendustakan satu rasul sama dengan mendustakan semua. Lanjut. Baik, kedudukan Nabi Soleh di tengah kaumnya. Jelas rata-rata semua nabi itu umumnya, kalau bahasa kita itu bangsawan, lahir dari kalangan bangsawan. Kenapa? Untuk memudahkan. Nabi Musa memang bukan bangsawan, tapi Nabi Musa pernah diadopsi, diasuh oleh Firaun. Ibu angkatnya itu siapa? Istrinya Firaun, Asia gitu. Dan beliau masya Allah ya, makanya kenapa ototnya kuat segala macam, karena dilatihnya langsung sama Firaun gitu. Rata-rata punya nasab. Nabi Muhammad SAW dari Quraisy dipilih dari Bani Hashim. Bani Hashim itu klan paling berpengaruh di Arab. Rata-rata Nabi seperti itu.
Tapi juga rata-rata pengikut Nabi itu, ini rata-rata pengikut Nabi itu kalangan miskin, kalangan orang-orang yang tidak punya, kalangan orang-orang yang polos. Itu rata-rata pengikut Nabi. Baik, Nabi Shalih alaihissalam ini cerdas dan sempat, coba lihat surat Hud ayat 62, sempat menjadi apa ya istilahnya ya, harapan lah bagi kaumnya. 11:62. Surat berapa? 11. 11:62. Coba dibaca. Mereka kaum Samud berkata, wahai Saleh, sungguh engkau sebelum ini berada di tengah-tengah kami, merupakan orang yang diharapkan. Mengapa engkau melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Sungguh kami benar-benar dalam keraguan dan kegelisahan terhadap apa yang engkau serukan kepada kami. Jadi ada harapan sebetulnya. Soleh kamu tuh dulu kelihatannya pintar, cendekiawan, kok sekarang jadi begini gitu. Terus sekarang malah jadi ngaku-ngaku nabi, ngaku-ngaku rasul. Akhirnya mereka menolak itu semua. Rata-rata seperti itu. Nabi Muhammad SAW juga kan ketika menyeru kaumnya apa disebutnya Al-Amin, ya? Al-Amin, terpercaya. Ketika mulai mengatakan bahwa dirinya adalah nabi dan rasul, disebutlah sahir, penyihir, majnun, gila dan seterusnya, tuduhan-tuduhan segala macam. Ya. Baik, coba lihat surat Al-A'raf ayat 75. Ini salah satu bentuk bagaimana kaum Nabi Saleh mendustakan Nabi Saleh alaihi salam. Al-A'raf ayat 75. Jadi biasa, memang zaman dulu juga udah ada medsos, sudah ada influencer, cuma belum ada medsos kayak sekarang Instagram, diwakili oleh para tetua atau diwakili oleh para petinggi kaum yang sering mengupdate isu-isu ya, trending topik seputar Nabi Shalih alaihi salam. Ini bagaimana para influencer ini mempengaruhi orang-orang beriman untuk tidak ikut Nabi Shalih. Coba dibaca. Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri di antara kaumnya berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, yang telah beriman di antara mereka, tahukah kamu bahwa Soleh diutus menjadi rasul oleh Robnya? Mereka menjawab, sungguhnya kami beriman kepada wahyu yang dibawanya. Ayat berikutnya. Orang-orang yang menyombongkan diri berkata, sungguhnya kami adalah orang-orang yang tidak percaya kepada apa yang kami imani. Kamu imani. Perkataan yang satu dari kaum Nabi Soleh yang dianggap lemah. Dianggap lemah ini secara strata sosial di bawah gitu ya, miskin, berusaha untuk dipengaruhi oleh orang-orang pemukanya. Kamu percaya sama yang dikatakan Soleh? Kami mah nggak percaya. Dengan harapan orang-orang tersebut ikut, karena biasanya kan nurut dengan para influencer itu kan nurut orang. Oh ya dia aja nggak percaya, ya saya juga harusnya nggak percaya dong gitu. Sebagian ada yang terfitnah, sebagian ada yang jadi terus jadi begitu caranya, modelnya begitu ya, dari zaman dulu seperti itu. Para ulama atau para dai ini dua aja ya yang sering ditargetkan. Kalau nggak sosoknya, ajarannya. Kalau nggak sosoknya, ajarannya. Sosoknya misalkan disebut, wah dia mah ngaco pemikirannya, dia mah penyihir, dia mah majnun. Kalau nggak ajarannya, ini apaan sih yang buat dia bawa, sesat segala macam, asatirul awwalin, dongeng segala macam. Dan itu terjadi terus. Apa ya, istilahnya itu dalam bahasa Arab, history repeat. Ya, sejarah mengulang dengan diri sendiri. Mirip seperti itu. Bahkan juga mereka menuduh Soleh itu pembawa sial. Nabi Soleh pembawa An-Naml 47. Coba kurang bagaimana? Semua isu yang ada sudah pernah. An-Naml ayat 47. An-Naml 27. Surat 27. Surat 27. Ayatnya 47 ya Pak Ustaz? Iya. 27. Mereka menjawab, kami mendapat nasib yang malang disebabkan oleh kamu dan orang-orang yang bersamamu. Dia Saleh berkata, nasibmu ada pada Allah, bukan kami yang menjadi sebab, tetapi kamu adalah kaum yang sedang diuji. Nggak sadar kaumnya. Jadi malah melemparkan tuduhan pada Nabi Soleh bahwa gara-gara kamu nih nasib kami jadi sial. Padahal nasib itu di tangan Allah. Makanya Islam tidak mengenal hari kesialan. Ya, tidak mengenal kesialan karena nasib semua
Sial atau beruntung itu pada dasarnya dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hari sial dalam Islam. Nah, orang-orang kaum Samud ini apa? Tukang nyalahin. Kayak gitu mentalitasnya dari dulu sama. Salah gila gitu. Gara-gara si Muhammad nih. Kan Umar bin Khattab juga waktu Nabi Muhammad diutus kan nyalahin Nabi Muhammad. Cuman memang Umar bin Khattab ini cerdas. Beliau itu hanya melihat Nabi Muhammad ini, gara-gara Nabi Muhammad kaum Quraisy jadi berpecah. Maka saya harus membunuh penyebab perpecahan ini. Siapa? Muhammad. Bawa golok. Umar bin Khattab sebelum masuk Islam. Bawa golok, ketemu sama orang di jalan. Umar mau ngapain? Membunuh Muhammad. Aib kamu, memalukan kamu. Tuh beresin dulu keluarga kamu. Kamu membunuh Muhammad tapi keluarga kamu sendiri ada yang masuk Islam. Kaget kan? Fatimah waktu itu, adiknya Umar bin Khattab namanya. Datang, ya disitulah cikal bakal Umar bin Khattab masuk Islam ketika ada yang lagi bacain Quran. Apa barusan siapa yang lihat? Baca surat Toha ini masuk Islam. Jadi melihat bahwa Nabi Muhammad SAW sumber perpecahan. Cuman alhamdulillah Umar bin Khattab ini berpikir. Baik. Tantangan kaum Samud kepada Nabi Saleh alaihi salam. Ini pernah saya jelaskan, tapi saya jelaskan lagi. Ya. Ini sedang ngumpul di tempat kumpul mereka. Kemudian berdakwah, menyeru. Tapi ketika berdakwah bukannya nurut, malah nantang. Sok kami akan ngikutin kamu dengan syarat kamu memberikan tanda atau mukjizat yang besar sesuai dengan syarat-syarat dari kami. Dimana munculkan unta di balik batu besar itu. Tapi untanya harus unta betina. Tuh, unta 1, 2, unta betina. Tapi unta betinanya harus dalam keadaan bunting. Syarat-syaratnya dispesifikkan. Kalau saya munculkan ini, kata Nabi Soleh, mau beriman. Oh iya, kami mau beriman. Akhirnya apa yang terjadi? Ditantang, akhirnya berdoa sama Allah, muncullah unta tersebut di balik batu tersebut. Nah, itu kan pemandangan yang luar biasa. Pemandangan yang luar biasa, itu mukjizat muncul persis seperti ciri-ciri yang mereka minta. Surat Hud ayat 64. Nah, Hud ayat 64. Coba dibaca. Surat 11. Ya. Dan wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu. Sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa azab. Nah, syaratnya ini mukjizat dari Allah dan jangan diganggu, biarkan. Bahkan setelah muncul itu, unta kan butuh minum, dikhususkan waktu untuk minum buat si unta. Karena sumber mata air cuma satu, jadi ada jadwal. Buat unta kapan, buat kaumnya kapan, jangan dilanggar. Ketika melihat kejadian ini, ya seperti itulah Bu ya. Kalau kejadian luar biasa itu tidak bisa dibedakan apakah ini sihir atau mukjizat, karena secara tampilan sama. Kalau orang yang memang dasarnya beriman, ya dia beriman. Oh, ini mukjizat.